bukan katanya ya, kita berbicara real kesehatannya ya. Untuk para bunda memang ketika para bunda ingin melakukan puasa itu boleh. Tapi itu tadi kembali dalam keadaannya sehat. Disarankan memang menggunakan pakaian senyaman mungkin. Jadi tidak menggunakan pakaian yang ketat, yang dia lebih disarankan untuk pakaian yang longgar, yang nyaman lah. Jadi untuk para bunda kalau mengalami kontraksi palsu itu jangan gugup. Betul. Overthinking. Iya, overthinking. Kenapa-napa. Halo Sobat MMH, gimana kabar Anda di rumah? Semoga selalu sehat dan tentunya tidak pernah bosan untuk menyimak perbincangan menarik ataupun tips-tips seru lainnya yang selalu kita sajikan di laman YouTube Mitra Mulia Husada. Kali ini ada informasi penting untuk Anda semua, khususnya ibu hamil. Atau mungkin salah satu keluarga Anda ada yang sedang hamil dan akan melakukan perjalanan mudik. Nah, wajib kudu mesti saksikan obrolan kita, karena jangan disepelein, bisa jadi ini adalah hal-hal yang Anda nantikan, hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Sudah hadir bersama kami ialah sosok Dr. Agung, spesialis obgyn. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, seger walaupun ya dengan kesibukan ini mas. Di tengah puasa ini ya dok ya, iya. Harus tetap antusias. Apalagi kalau sebagai seorang dokter obgyn yang saya pandang membantu ibu-ibu hamil itu pahalanya Masya Allah luar biasa ya dok ya. Alhamdulillah, amin. Mendampingi sosok perempuan yang akan melahirkan tadi ya, penerus-penerusnya itu bukan hal yang mudah di tengah puasa apalagi khususnya. Nah kali ini dok, kita akan bahas tentang perjalanan ataupun tips mudik bagi ibu hamil. Banyak mungkin dalam fenomena saat ini menuju lebaran yang tidak lama lagi dok. Iya, betul. Ibu hamil akan melakukan perjalanan. Sebenarnya dok, ada nggak sih persiapan yang memang harus diperhatikan oleh ibu hamil ketika akan melakukan perjalanan mudik? Oke, jadi gini mas, memang kalau untuk ibu hamil tuh terkadang gini ya, menurut kata orang, kata tetangga, kata orang terdahulu mungkin ya, kalau pada kehamilan tuh, harus di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, kan gitu kan, zaman dulu. Kalau sekarang sebenarnya tidak. Jadi kalau apalagi dengan momen seperti ini ya, momen mendekati hari Idul Fitri ya, atau kita lebih sering mudik ya, itu boleh sebenarnya untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil sendiri, untuk proses mudik itu diperbolehkan. Tetapi dengan catatan, dengan kondisi sehat. Oke. Iya, betul. Jadi persiapan yang bisa difokuskan oleh ibu hamil sebelum melakukan perjalanan adalah persiapan sehat. Nah itu ya. Betul. Kalau udah nggak sehat jangan dipaksa dok ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan ibu hamil yang merasa kondisinya kurang fit atau tidak sehat, itu tidak dianjurkan untuk mudik. Oke. Jadi disarankan untuk istirahat di rumah. Di rumah saja ya. Dan juga kita sebagai orang yang sedang tidak mengandung harus lebih memahami kondisi orang ataupun sosok perempuan yang sedang mengandung tersebut. Betul. Dok, ada nggak sih garis besar daripada kapasitas aman perjalanan mudik bagi ibu hamil? Maksudnya seperti apa? Kalau perjalanan mudik bagi ibu hamil yang mungkin tidak lebih dari melewati 2 pulau yang ada di Indonesia atau bagaimana baiknya? Jadi gini, untuk ibu hamil yang ingin melakukan perjalanan mudik itu untuk perjalanan jauh itu kalau bisa kurang dari 10 jam. Oke. Ya, 6-8 jam itu, dan dengan 2 jam, setiap 2 jam disarankan untuk exercise. Oke. Jadi misalkan 2 jam istirahat, bisa dengan jalan-jalan di rest area, apalagi sekarang tol kan sudah ada banyak rest area ya. Jadi untuk keluarga menggunakan kendaraan pribadi bisa menggunakan rest area. Jadi ketika perjalanan jauh 6-8 jam itu per 2 jam kita istirahat. Oke, dan juga kita sebagai orang yang membawa kendaraan nggak boleh bilang, ribet deh bentar-bentar istirahat itu, jangan ya dok ya. Kita harus saling mengerti, memahami. Tapi dok, ada nggak trimester yang menjadi batasan gitu? Kayak, aku kurang paham ya, kurang lebih trimester berapa dan juga dalam usia kandungan berapa bulan ya memang baiknya kita lakukan nggak apa-apa deh. Tapi kalau misalkan masih baru mengandung 1-2 bulan lebih baik jangan. Atau ada peringatan lainnya? Jadi gini, pada kehamilan itu dikenal 3 trimester mas. Yang pertama trimester 1 itu yaitu usia kehamilan 1 sampai dengan 12 minggu. Oke. Trimester 2
usia kehamilan 13 sampai 28 minggu. Dan trimester 3 usia di atas 28 minggu sampai dengan 40 minggu. Jadi gini, pada trimester pertama jika kehamilannya itu sehat atau ibunya juga sehat, tidak ada keluhan, tidak ada flek-flek, itu tidak apa-apa melakukan perjalanan. Tetapi kalau misalkan ada keluhan atau dalam kondisi tidak fit, itu tidak dianjurkan. Kalau untuk kondisi trimester 2 itu diperbolehkan, memang. Nah, untuk kondisi trimester 3 atau yang sudah mendekati persalinan, itu disarankan untuk memeriksakan terlebih dahulu untuk memastikan. Takutnya tiba-tiba pasien ini sudah mulus-mulus, ingin melahirkan, takutnya dalam perjalanan tidak nyaman malah terjadi persalinan ketika perjalanan. Oh, itu yang kita takut ya. Takutkan. Makanya dulu pernah sering ada kabar. Betul. Ibu lahiran di pesawat, ibu lahiran di kereta, dan ibu lahiran di bis. Itu ya. Dan juga kita kadang berpikir melihat berita sebagai penonton mungkin hanya sebatas wow, tapi ketika eksekusi terjadi tuh ya tadi nyawa. Iya. Ancamannya juga. Betul. Ya, Dok ya. Jadi nanti bisa mengancam nyawa ibunya dan bahkan ketika persalinan bisa mengancam nyawa anak juga. Allah. Loh, harus diperhatikan. Dan juga yang ada di rumah penasaran nggak kalau misalkan Anda ngajak mudik ibu hamil, makanan atau minuman yang menjadi garis besar ataupun penting ini dulu deh yang dibawa, apa tuh, Dok? Jadi kalau untuk garis besar untuk makanan ibu hamil ketika mudik itu tidak ada yang spesifik. Tapi memang pada ibu hamil yang melakukan perjalanan mudik memang disarankan untuk membawa cemilan. Snack-snack. Snacknya bebas. Yang jelas kalau bisa tinggi protein seperti tempe. Tinggi protein. Ya. Terus kurang lemak. Ya. Yang jelas untuk manis boleh. Yang jelas nanti ketika perjalanan memang ibu hamil tuh sering mengeluh lapar. Nah, jadi memang disarankan untuk ibu hamil membuat cemilan. Jadi ketika dalam perjalanan ibu hamil bisa menyemil cemilan. Apalagi pada trimester 1 yang ibu hamil memang kadang-kadang mual, muntah. Itu memang disarankan untuk tiap 2 jam diisi agar lambungnya tidak kosong. Seperti itu, Mas. Jadi ingat ya, harus prioritas juga bawa cemilan ataupun ganyeman ya kalau bahasa kita ya, Dok. Ya, betul. Dok, ada nggak sih garis besar juga untuk kenyamanan ibu hamil yang memang kalau perjalanan cukup panjang nih ya, Dok, bisa dikatakan mungkin dari Bandar Lampung sampai ke pesisir barat 5-6 jam menggunakan tadi mobil pribadi, itu kan cukup menurut saya tidak terlalu nyaman ya bagi untuk ibu hamil. Kenyamanan yang bisa disiasati untuk ibu hamil seperti apa? Apakah perlu bawa bantal tidur atau apa? Jadi untuk kenyamanan pada ibu hamil yang melakukan mudik, yang pertama dari pakaian dulu. Jadi disarankan memang menggunakan pakaian senyaman mungkin. Jadi tidak menggunakan pakaian yang ketat, yang dia lebih disarankan untuk pakaian yang longgar, yang nyaman lah. Ketika ibu hamil itu nyaman, pasti dia akan enak. Terus untuk posisi yang jelas kalau ketika melakukan kegiatan mudik itu disarankan tidak berdempet-dempetan atau ada space, ya, jangan terlalu rapat ya Bunda. Nanti kalau Bunda terlalu rapat, yang pertama stres nanti. Berpengaruh ya, Dok ya? Pengaruh itu, Mas. Terus ya senyaman mungkin, posisi duduknya senyaman mungkin untuk Bunda. Ketika nyaman menggunakan bantal, senderan bantal, bisa menggunakan senderan bantal. Ketika Bunda bisa menggunakan penyangga kaki, itu boleh. Itu ya. Harus diingat juga karena tadi ya, bicara tentang kenyamanan ibu hamil itu hal yang harus diperhatikan untuk kita khususnya yang mendampinginya juga. Dok, sebelum melakukan perjalanan jauh, perlu nggak ibu hamil konsul dulu sama dokter? Perlu banget. Betul. Apalagi perjalanan cukup panjang ya, Dok ya? Jadi untuk memastikan tadi kan awal kondisi syarat untuk ibu hamil melakukan perjalanan mudik yaitu kondisi sehat. Jadi memang disarankan para bunda yang hamil yang ingin melakukan perjalanan mudik itu disarankan untuk memeriksakan kehamilannya. Bisa ke dokter spesialis kandungan. Gitu. Jadi untuk memastikan. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dilakukan pemeriksaan USG, dilakukan pemeriksaan yang lain-lain. Jadi misalkan ketika sudah cukup bulan, dia diperiksa ada pembukaan atau tidak, gitu. Takutnya nanti tadi lahiran di jalan. Nah itu yang kita takuti bersama. Tapi Dok, ada yang perlu kita yang mendampingi ibu hamil ataupun orang yang sedang bersama ibu hamil. Garis besar masalah yang cukup urgent.
bagi ibu hamil ketika sudah ataupun ketika sedang dalam perjalanan, apa yang harus kita perhatikan? Buru-buru langsung dibawa ke rumah sakit terdekat atau buru-buru bawa ke IGD. Ketika ibu hamil mengalami apa di perjalanan itu? Oke, jadi ketika alarm ya masih berarti. Ya, alarm ya. Biasanya untuk ibaratnya tanda-tanda bahaya ya. Jadi tahu tanda-tanda bahaya pada ibu hamil atau para bunda yang hamil, yaitu pertama tergantung trimesternya. Jadi kalau pada trimester pertama yang 1 sampai 12 minggu, tanda bahaya itu perutnya kram. Sering kram, Mas. Kayak Sering orang kram, oke. Yang kedua yaitu keluar darah dari jalan lahir. Oke. Itu tanda alarmnya atau tanda bahayanya. Selanjutnya yaitu pada trimester kedua yaitu keluar air-air atau ketuban. Itu tanda bahayanya juga. Pada trimester ketiga atau yang sudah mendekati persalinan, yaitu mulus-mulus terlalu sering. Oke. Jadi kontraksi, mungkin yang kontraksi ya. Nah itu yang tanda yang perlu diperhatikan para bunda yang hamil yang melakukan perjalanan. Nah ketika itu terjadi, para bunda jangan khawatir, jangan apa ya? Kalau kita kan mungkin takut ya, panik ya. Ya para bunda, para pendamping atau suami yang mendampingi itu tidak perlu panik, tenang, cukup tetap tenang. Nah, jadi ketika mudik ya perlu diperhatikan, kita datang ke fasilitas kesehatan terdekat dulu. Nah, sekarang pemerintah sudah menyediakan banyak fasilitas kesehatan untuk para pemudik dan di rest area atau di peristirahatan yang disiapkan oleh pemerintah maupun swasta ya. Betul. Jadi bisa kita manfaatkan, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan itu. Termasuk ketika ibu hamil sudah merasakan, walaupun tadi tidak keluar tanda-tanda yang dokter sebutkan, udah bilang, udah saya capek, saya kelelahan. Bisa. Langsung ajak aja dok. Bisa. Apalagi terutama pusing. Nah ini takutin kan, pusing itu yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Nah, itu harus dicek. Jadi takutnya kalau misalkan para bunda sudah ada keluhan dasarnya pusing, tapi kita cuek. Taunya ketika diperiksa itu tekanan darah tinggi. Nah itu yang dikhawatirkan. Khawatir ya dok? Iya, jadi kita harus aware sama kehamilan para bunda itu. Dok, mungkin kan para bunda ataupun para pendamping di rumah juga nanya nih, dok saya mau bawa istri, saya mau antisipasi, saya mau kasih beliau minum vitamin, ataupun bunda, dok saya itu ada obat loh dok, minum ini itu enak loh dok. Bagaimana cara konsumsi obat yang baik, yang benar ketika ibu hamil akan melakukan perjalanan mudik? Apakah boleh atau ada ketentuan tersendiri? Jadi untuk para bunda atau pendampingnya, para suami, ya, untuk para bunda memang sudah konsumsi rutin multivitamin, itu boleh dibawa atau diminum rutin. Sehingga para bunda tidak perlu cemas akan kehamilannya untuk nutrisi kehamilan. Jadi multivitamin itu wajib dibawa. Atau obat-obatan yang disarankan oleh dokter kandungan sebelum melakukan mudik, itu juga boleh diminum sesuai aturannya. Jadi harus diperhatikan dan minum sesuai dengan aturan yang ya, ada. Betul. Jadi jangan juga sembarangan kita minum obat tapi ya dok ya. Maaf dok, obat-obat warung, jangan lain langsung beli deh pala pusing. Jangan, terkadang kan orang-orang para bunda yang hamil pusing, terus kalau katanya tetangganya ini biasanya atau kata siapa, saya biasanya pakai ini, saya tidak menyarankan seperti itu. Jadi untuk para bunda itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan terapi sesuai dari dokter kandungannya. Jadi nggak boleh basing-basing ataupun sembarangan. Betul sekali Mas. Ingat ya. Boleh itu para bunda. Dok. Kita nggak tahu kita nanti kan. Betul. Resiko juga pasti ada dok ya. Betul. Aku udah banyak dengar juga tuh dari artikel-artikel dan juga informasi yang pasti sudah data yang valid ya. Ini juga harus diperhatikan untuk Anda semua. Dok, bagaimana ketika kita menjadi seorang pendamping dan mengalami, ibu hamil ataupun bunda yang kita bawa mengalami kontraksi. Nah, bukan kita sebagai suami atau siapapun deh, orang di sekitar melihat kontraksi pada orang yang ada di sekitarnya. Kita pasti panik, ibu itu panik, apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi kalau kontraksi itu juga tergantung pada trimesternya Mas ya. Kalau sebenarnya trimester 1, 2 itu tidak ada kontraksi yang. Tapi memang kalau sudah mendekati trimester 3, itu sudah ada mulai kontraksi palsu biasanya. Kalau memang belum cukup bulannya ya. Trimester 3 itu kandungan berapa dok bulan? Di atas 28 minggu sampai dengan 40 minggu. Jadi misalkan ada yang paling sering tuh di 37 minggu sudah ada kontraksi palsu. Jadi untuk para bunda kalau
dokter mengalami kontraksi palsu itu jangan gugup. Betul, jangan betul. Overthinking. Iya, overthinking. Kenapa-napa. Jadi para bunda bisa menghitung untuk kontraksi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kontraksinya itu dalam 1 hari itu masih jarang, itu aman. Oke. Tapi kalau memang sering, bisa kita dalam 10 menit sekali itu bisa 1 kali tiap 10 menit. Nah, itu yang para bunda harus cepat periksa ke fasilitas kesehatan. Oke. Dan termasuk ketika kita mendampingi melihat orang tuh kontraksi terus ya dok ya? Iya, itu jadi jangan untuk perjalanan mudiknya jangan diteruskan. Jadi disarankan untuk mencari fasilitas kesehatan. Oke. Jadi biarkan dilakukan pemeriksaan oleh dokter setempat. Baik, ini luar biasa informasi yang sangat mahal dan juga semoga harapannya menjadi catatan dan juga harus diperhatikan oleh Anda semua para bunda dan orang yang mendampingi ibu hamil ya. Dok, saya boleh minta closing statement, pesan untuk ibu hamil ataupun para bunda yang akan melakukan perjalanan mudiknya. Oke, sip. Jadi untuk para bunda yang melakukan perjalanan mudik tidak perlu khawatir. Jadi pastikan kondisi para bunda itu dalam kondisi yang sehat. Kenapa? Karena kondisi yang sehat akan mengalami perjalanan mudik yang aman. Nah, jadi untuk para bunda juga bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik ke dokter kandungan. Terus persiapkan mudik para bunda itu dengan sangat-sangat prepare. Yang pertama dari segi pakaian, yang kedua dari kenyamanan posisi duduk, yang ketiga untuk makanan. Terus untuk para bunda jangan lupa sering konsumsi air mineral. Oke, penting ya? Iya, itu penting karena kita tidak tahu perjalanan itu bagaimana dan para bunda akan sering mengalami dehidrasi. Jadi untuk para bunda jangan lupa membawa air mineral. Oke. Selanjutnya ketika ada keluhan, bunda tidak perlu cemas. Jadi bunda bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa kehamilannya. Jadi gitu. Baik, luar biasa ya dok ya. Kalau lagi puasa berarti jangan dipaksain ya dok ya? Iya. Ibu hamil ya? Kalau puasa sebenarnya untuk ibu hamil tuh boleh atau tidak? Boleh, tergantung ibu hamil itu sendiri. Ya. Jadi bukan katanya ya, kita berbicara real kesehatannya ya. Untuk para bunda memang ketika para bunda ingin melakukan puasa itu boleh. Tapi itu tadi kembali dalam keadaan yang sehat. Baik, dan juga kita harus perhatikan yang namanya daya tahan tubuh kita. Betul. Karena setiap manusia punya daya tahan yang berbeda-beda ya. Dokter, terima kasih banyak informasinya. Siap. Semoga Sobat MMH yang ada di rumah bisa mengambil banyak hikmah dan juga pastinya di mulai Ramadan kali ini bisa menjadi pembelajaran yang begitu berarti untuk Anda semua. Kalau begitu saya Nika Gayu bersama Dr. Agung. Pamit, sampai jumpa. Terima kasih dokter. Oke.